Berjumpa kembali dengan Soli Supriyadi dalam pembelajaran air tanah. Kepada teman-teman, ini merupakan gambar untuk menjelaskan mengenai susunan dan adanya air tanah. Yang pertama adalah permukaan tanah, yang kedua permukaan air tanah, yang ketiga lapisan lolos air atau permeable, yang keempat lapisan kedap air atau impermeable, yang kelima lapisan lolos air, dan yang paling bawah adalah lapisan kedap air. Nah, itulah mengenai air tanah yang perlu kalian pahami. Sebelum melanjutkan, inilah kami channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat mengasihkan. Kita akan membahas mengenai perairan di daratan. Perairan di darat merupakan salah satu cakupan dari hidrosfer dalam bumi. Jenis-jenis perairan darat adalah sebagai berikut. Teman-teman, nah, perairan darat itu diantaranya adalah air tanah. Nah, kita sering mengenal adalah adanya air mata air. Dari mana air tanah itu? Perhatikan gambar tersebut. Paling atas itu ada permukaan tanah, lalu ada permukaan air tanah, ya. Terus ada lapisan lolos air, ada lapisan kedap air, ada lapisan lolos air yang kedua, dan yang paling bawah adalah lapisan kedap air. Nah, air tanah itu akan terdapat di atas lapisan kedap air. Air tanah merupakan air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah. Dari keseluruhan air tawar yang ada di planet kita ini, yaitu planet Bumi, lebih dari 97% terdiri dari air tanah. Teman-teman, air tanah ini disebut Konate water atau air tanah tubir. Apa sih yang disebut dengan air tanah tubir itu? Yaitu air hujan yang sering kita dapatkan di daerah kita. Air hujan yang jatuh di permukaan tanah, ya. Jadi air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian besar akan menjadi aliran permukaan. Itu biasanya mengalir di sungai, di parit, dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, inilah yang meresap yang akan menjadi air tanah. Aliran permukaan berkumpul dan mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah, kemudian menuju ke parit, ke selokan, dan anak sungai. Sungai mengalir dengan kemiringan yang berbeda-beda. Di daerah hulu,
sungai lebih curam, sedangkan di daerah hilir sungai datar dan lebih berkelok-kelok. Mengapa berkelok-kelok? Karena sifat air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah. Air di darat itu biasanya yang kedua adalah berkumpul di suatu tempat yang dinamakan danau. Air tersebut dapat berasal dari air hujan atau dari air sungai yang bermuara di cekungan tersebut. Inilah yang disebut danau. Berdasarkan proses kejadiannya, danau dibagi menjadi danau alami dan danau buatan. Nah, itu proses kejadian dari danau. Nah, danau alami, yang alami ini dibedakan juga menjadi danau tektonik, danau vulkanik, danau kars, danau erosi, dan danau tapal kuda. Dan danau juga bisa dibentuk dalam bentuk bendungan alami. Nah, setelah kita memahami mengenai danau, selanjutnya air daratan juga akan menempati rawa. Apa sih rawa itu? Nah, kita juga mungkin sebagian orang belum tahu mengenai rawa. Rawa itu adalah tanah basah yang sering digenangi air karena letaknya yang rendah. Jadi itulah yang dinamakan rawa. Nah, biasanya di rawa itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang batangnya itu lunak atau rumput-rumputan. Juga biasanya di rawa itu terdapat ikan-ikan yang sering dipancing oleh masyarakat. Ada dua jenis rawa, yaitu rawa di daerah pedalaman yang berisi air tawar dan rawa yang disebabkan oleh pasang naik dan pasang turun atau pasang surut air laut yang berisi air asin. Rawa-rawa banyak terdapat di pantai Sumatera bagian timur dan pantai Kalimantan bagian selatan. Nah, itu yang banyak rawa-rawa di pantai. Nah, teman-teman, juga rekan-rekan dan para pelajar, terima kasih banyak ya atas kunjungan di channel kami ini. Terima kasih.